Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa, bertemu kembali dengan saya Ibu Elmira Siska dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang filsafat dan etika penelitian. Kita mulai. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu apa itu definisi dari filsafat. Pengertian filsafat secara umum. Filsafat adalah sebuah kajian masalah umum dan juga mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, akal dan pikiran, nilai, dan juga bahasa. Pengertian filsafat secara umum adalah sebagai suatu kebijaksanaan hidup atau filosofi untuk memberikan pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat juga diartikan sebagai ilmu yang berusaha mencari sebab-sebab yang sedalam mungkin bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Arti filsafat adalah pandangan hidup dari seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang diinginkan atau dicita-citakan. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena di dalam filsafat sendiri memiliki logika, metode, juga sistem. Namun filsafat juga merupakan suatu studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan juga dijabarkan dalam konsep-konsep yang mendasar. Jadi kalau kita tarik kesimpulan bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang berdasarkan pemikiran atas segala sesuatu ilmu. Jadi bukan sesuatu yang berdasarkan khayalan. Secara etimologis, filsafat memiliki pengertian yang sepadan dengan kata falsafah dalam bahasa Arab atau kata filosofi dalam bahasa Inggris. Filsafat juga berasal dari kata Latin yaitu philosophia, sebuah kata benda yang merupakan hasil kegiatan philosophium sebagai kata kerjanya. Nah, philosophia berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein atau mencintai, atau philia yang artinya adalah persahabatan atau tertarik kepada sesuatu. Nah, dan sophos artinya kebijaksanaan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Dengan demikian, kata filsafat secara etimologi diartikan sebagai cinta atau kecenderungan atau kebijaksanaan. Nah, jadi ini pengertian filsafat secara etimologi. Atau juga pengertian filsafat secara etimologi adalah sebagai cinta secara mendalam atas kebijaksanaan atau cinta sedalam-dalamnya atas kearifan atau cinta secara sungguh-sungguh terhadap suatu pandangan atau kebenaran. Nah, tentu saja kecintaan ini disupport atau didukung oleh sesuatu yang dapat diselidiki. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas beberapa definisi filsafat menurut para ahli. Jadi filsafat ini sudah ada ribuan tahun yang lalu ya. Jadi sudah banyak ahli-ahli yang menyelidiki atau mempelajari tentang filsafat ini. Yang pertama, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab atas segala benda. Dengan ini, filsafat berarti ilmu yang bersifat umum sekali.
Nah, tugas mengenai penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Jadi ini menurut Aristoteles. Yang kedua menurut Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini adalah seorang filsafat Islam. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan benar mengenai hakikat yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Al-Kindi ini memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam dan membagi filsafat itu menjadi 3 lapangan ilmu. Yang pertama adalah ilmu fisika atau ilmu al-tabiat. Nah, ilmu ini merupakan tingkatan terendah. Lalu yang kedua adalah ilmu matematika atau al-ilmu al-riyadil. Ilmu ini merupakan tingkatan menengah. Dan yang ketiga adalah ilmu ketuhanan atau al-ilmu ar-rububiyat. Nah, ilmu ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Selanjutnya, menurut Johann Gottlieb Fichte, filsafat adalah ilmu dari ilmu-ilmu. Nah, artinya ilmu dari berbagai ilmu, yaitu ilmu umum yang menjadi dasar dari segala ilmu filsafat. Filsafat membicarakan seluruh dari bidang dan seluruh jenis ilmu untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Jadi menurut beliau adalah filsafat itu adalah ilmu dari segala ilmu. Yang keempat adalah menurut Immanuel Kant. Nah, menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Di dalamnya juga tercakup 4 persoalan, yaitu ada metafisika, ada etika agama, dan juga antropologi. Nah, menurut Immanuel Kant, pada filsafat ini terdapat 4 pertanyaan mendasar. Yang pertama, apakah yang dapat diketahui dari sesuatu? Dan ini dapat dijawab oleh ilmu metafisika. Lalu pertanyaan kedua adalah apakah yang boleh dikerjakan? Nah, dan ini dijawab oleh etika. Yang keempat, sampai di mana pengharapannya? Nah, ini dijawab oleh antropologi. Dan yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan manusia? Dan ini dijawab oleh ilmu antropologi. Jadi ini menurut Immanuel Kant. Selanjutnya, menurut Paul Nartop. Nah, menurut beliau, filsafat adalah sebagai ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama dan juga memikul sekaliannya. Lalu yang kemudian menurut Bertrand Russell, nah secara teologi, filsafat berisikan sebagai pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai begitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun seperti sains, filsafat lebih dapat menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Nah, ini menurut Bertrand Russell. Selanjutnya, menurut Harold H. Titus, nah, pengertian filsafat dibagi menjadi 4, yaitu arti filsafat adalah sekumpulan sikap dan juga kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang pertama, filsafat adalah suatu proses kritis atau pemikiran terhadap sesuatu kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Yang kedua, pengertian filsafat adalah usaha untuk memperoleh suatu pandangan keseluruhan. Dan yang ketiga, filsafat adalah sebuah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian dari suatu konsep. Dan yang keempat, filsafat adalah sekumpulan masalah yang mendapat
perhatian manusia yang dicirikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Jadi menurut Heraclitus bahwa filsafat itu adalah sesuatu ilmu yang kebenarannya dan yang analisisnya dapat dicarikan jawabannya. Selanjutnya menurut John Dewey. Nah, John Dewey ini menurut beliau filsafat adalah haruslah dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus dan upaya melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi manusia terhadap kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Yang selanjutnya, menurut Notonegoro, pengertian filsafat adalah menelaah hal-hal yang dijadikan objek dari sudut intinya yang mutlak, yang tidak berubah dan disebut hakikat. Selanjutnya, menurut Dr. M.G. Langeveld, filsafat adalah sebagai ilmu kesatuan yang terdiri atas dua lingkungan masalah. Ada masalah lingkungan, ada masalah keadaan. Nah, masalah keadaan ini meliputi masalah metafisika, manusia, alam, dan seterusnya. Lingkungan masalah pengetahuan meliputi teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Sedangkan lingkungan masalah nilai meliputi teori nilai etika, nilai estetika, dan bernilai berdasarkan religi. Selanjutnya, menurut John Brubacher, nah, filsafat adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia, yang berarti cinta, kebijaksanaan, ataupun belajar. Yang lebih dari itu dapat diartikan juga cinta belajar pada umumnya dalam proses pertumbuhan ilmu sains hanya terdapat dalam apa yang kita kenal dengan filsafat. Jadi filsafat ini merupakan suatu kecintaan terhadap belajar, suatu kecintaan terhadap proses penelitian sehingga menghasilkan suatu ilmu. Nah, begitu menurut John Brubacher. Yang ke-12 adalah menurut Darmo Diharjo. Nah, menurut beliau, pengertian filsafat adalah sebagai pemikiran dalam usaha mencari kebijakan dan kebenaran yang sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Boleh dikatakan radikal atau teratur sistematis dan menyeluruh atau universal. Nah, itu tadi pengertian filsafat menurut para ahli. Selanjutnya kita akan mempelajari cara mengkaji filsafat. Nah, filsafat bukanlah dilakukan dengan cara eksperimen atau percobaan, akan tetapi dengan cara mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi dari masalah itu, kemudian memberikan argumentasi dan juga alasan yang tepat untuk sebuah solusi. Jadi ini hal yang pertama. Yang kedua, untuk ilmu filsafat harus dan mutlak dipenuhi dengan logika berpikir dan logika bahasa. Logika sendiri adalah sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Yang selanjutnya, hal ini membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi tertentu berciri eksakta di samping nuansa khas dari filsafat, yakni spekulasi, keraguan, rasa penasaran, dan ketertarikan. Dengan demikian, filsafat berarti perjalanan menuju sesuatu yang dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh ilmu lainnya dengan sikap skeptik yang mempertanyakan banyak hal. Jadi begitu cara mengkaji filsafat. Bagian kedua dari pembelajaran ini kita belajar mengenai etika. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa itu etika.
Penelitian etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Nah, istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologis memiliki makna kebiasaan atau peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sesuatu yang berlaku umum dalam masyarakat itu disebut dengan etika. Menurut pandangan sastra prateja, etika dalam konteks falsafat merupakan refleksi filsafat atas moralitas masyarakat, sehingga etika disebut juga sebagai filsafat moral. Nah, jadi etika ini segala sesuatu yang berhubungan dengan moral masyarakat. Etika mencakup norma untuk berperilaku, memisahkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati oleh masyarakat. Jadi, di dalam etika ini merupakan suatu tuntunan bagaimana kita berperilaku, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu definisi etika secara umum. Etika juga membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih adekuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dan dalam tata kehidupan masyarakat. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan masyarakat. Ada norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Nah, itu mengenai etika dalam penelitian. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai kode etik dari penelitian. Nah, penelitian ini juga harus mempunyai suatu kode etik tertentu yang dapat memberikan panduan kepada peneliti. Nah, dalam hal yang pertama adalah dalam memilih tujuan, desain, metode pengukuran, dan subjek penelitian. Yang kedua, dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Lalu yang ketiga, dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Yang keempat, dalam mempublikasikan laporan penelitian. Nah, jadi kode etik penelitian ini dia nanti akan memberikan panduan kepada kita dalam merencanakan proses penelitian, mulai dari desain penelitian, mulai dari tujuan, sampai kepada publikasi laporan penelitian. Prinsip-prinsip etika penelitian. Terdapat 3 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama adalah beneficient. Beneficient ini pada dasarnya adalah di atas segalanya tidak boleh membahayakan. Jadi harus sesuatu yang aman. Yang kedua, prinsipnya adalah menghargai martabat manusia dan menghormati martabat subjek. Yang ketiga adalah mendapatkan keadilan prinsip. Nah, ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasaan pribadi. Nah, jadi itu prinsip-prinsip dari etika penelitian ada 3, yaitu beneficient, yang kedua menghargai martabat manusia, yang ketiga mendapatkan keadilan prinsip. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mengenai beneficient dulu. Beneficient ini mengandung 4 dimensi. Yang pertama, bebas dari bahaya, yaitu peneliti harus berusaha melindungi subjek yang diteliti terhindar dari bahaya atau ketidaknyamanan baik secara fisik maupun mental. Nah, itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah bebas dari eksploitasi. Keterlibatan peserta dalam penelitian tidak seharusnya merugikan mereka
atau memaparkan mereka pada suatu situasi yang mereka tidak disiapkan. Jadi harus bebas dari eksploitasi. Yang ketiga adalah manfaat dari penelitian. Nah, manfaat penelitian yang paling penting adalah meningkatnya pengetahuan atau penghalusan pengetahuan yang akan berdampak pada subjek individu. Namun lebih penting lagi apabila pengetahuan tersebut dapat mempengaruhi suatu disiplin dan anggota masyarakat. Jadi manfaat penelitian harus menambah wawasan keilmuan. Yang keempat, prinsip dari beneficient adalah rasio antara risiko dan manfaat. Nah, peneliti dan penilai atau reviewer harus menelaah keseimbangan manfaat dari penelitian dan risiko yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Itu yang pertama mengenai beneficient. Yang kedua, kita bahas mengenai menghargai martabat manusia dan menghormati martabat subjek. Nah, di sini terdapat beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia. Yang pertama adalah penjelasan dari manfaat penelitian. Nah, jadi kita harus menjelaskan dulu manfaat penelitian itu apa. Yang kedua, memberikan penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya penjelasan manfaat yang akan didapatkan. Nah, yang keempat, persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian. Dan yang kelima, persetujuan dari subjek yang dapat mengundurkan diri kapan saja. Nah, jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Namun kadangkala formulir persetujuan subjek tidak cukup memberikan proteksi bagi subjek itu sendiri, terutama untuk penelitian klinik karena terdapat perbedaan pengetahuan dan otoritas antara peneliti dengan subjek. Nah, pada prinsip yang kedua ini, yaitu menghargai martabat manusia dan menghormati martabat subjek, sebaiknya di dalam melakukan suatu penelitian, si peneliti harus mempersiapkan terlebih dahulu suatu formulir persetujuan subjek yang disebut dengan informed consent. Nah, jadi formulir-formulir itu berisikan tentang prinsip-prinsip yang 5 ini. Jadi harus menjelaskan manfaatnya apa, lalu kemungkinan risikonya seperti apa, lalu penjelasan mengenai manfaat yang akan didapat oleh subjeknya, lalu ada persetujuan penelitian yang menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, dan yang kelima adalah persetujuan apabila subjeknya ingin mengundurkan diri atau tidak mau terlibat dalam penelitian tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mendapatkan keadilan prinsip. Mendapatkan keadilan. Nah, prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keluasan pribadi. Nah, apa saja hak-haknya? Nah, kita lihat, kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah hak mendapatkan perlakuan yang adil, berarti subjek mempunyai hak yang sama sebelum, selama, dan setelah partisipasi mereka dalam penelitian. Artinya semua subjek atau semua responden itu harus mendapatkan perlakuan yang sama, jadi tidak dibeda-bedakan. Nah, perlakuan yang adil ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, seleksi subjek yang adil dan tidak diskriminatif. Nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, misalnya si ini berkulit cerah, lalu yang lain berkulit gelap. Nah, itu kita beda-bedakan, itu tidak boleh. Yang kedua, perlakuan yang tidak menghukum bagi mereka yang menolak atau mengundurkan diri dari kesertaannya dalam penelitian, walaupun dia pernah menyetujui untuk
berpartisipasi. Nah, artinya kalau misalnya responden kita nggak mau terlibat lanjut, ya kita tidak boleh menolaknya gitu. Jadi mereka bebas untuk menyatakan hak mereka bahwa tidak ingin ikut berpartisipasi dalam penelitian. Jangan sampai kita memberikan suatu ancaman, walaupun sebelumnya dia sudah memberikan persetujuan dalam formulir informed consent yang tadi. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap semua persetujuan yang telah dibuat antara peneliti atau subjek, termasuk prosedur pembayaran atau tunjangan yang telah dijanjikan. Nah, ini biasanya bagi responden peneliti biasanya memberikan suatu reward atau suatu penghargaan berupa kayak semacam souvenir karena telah terlibat dalam penelitian. Nah, yang keempat, subjek dapat mengakses penelitian setiap saat diperlukan untuk mengklarifikasi informasi. Nah, ini hasil penelitian yang kita sudah lakukan itu dapat dibaca atau dapat diakses oleh subjek kita. Subjek juga dapat mengakses bantuan profesional yang sesuai apabila terjadi gangguan fisik atau psikologis. Jadi, subjek juga dapat meminta bantuan profesional. Yang keenam, mendapatkan penjelasan jika diperlukan yang tidak diberikan sebelum penelitian dilakukan atau mengklarifikasi isu yang timbul. Jadi peneliti harus dapat memberikan penjelasan kepada subjek. Yang ketujuh adalah perlakuan yang penuh rasa hormat selama penelitian. Jadi kita harus menghormati subjek kita. Seperti itu. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan keluasan pribadi atau privasi. Di sini peneliti perlu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak menginvasi melebihi batas yang diperlukan dari privasi subjek tetap dijaga selama penelitian. Nah, invasi terhadap privasi dapat terjadi bila informasi yang bersifat pribadi dibagikan pada orang lain tanpa sepengetahuan subjek atau bertentangan dengan keinginannya. Informasi tersebut meliputi sikap, keyakinan, perilaku, pendapat, dan catatan. Nah, dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas, baik nama ataupun alamat asal dari subjek kuesioner, dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek peneliti dan dapat menggunakan coding atau inisial atau identification number sebagai pengganti identitas responden. Nah, ini biasanya dalam penelitian yang yang berupa kuesioner biasanya akan ada rentang. Misalnya penghasilan adalah misalnya ada rentangnya nilainya, ada 2 sampai 4 juta per bulan, lalu ada 4 sampai 8 juta per bulan. Nah, ada 8 sampai 12 juta per bulan. Nah, seperti itu. Jadi, tidak ada informasi yang detail mengenai subjek ini. Jadi, dalam berupa kisaran. Misalnya lagi, alamat tempat tinggal responden. Nah, misalnya domisilinya Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur. Atau misalnya kalau dalam suatu wilayah tertentu dapat dilakukan dengan memberikan misalnya Kecamatan Pancoran Mas atau Kecamatan Sawangan, nah seperti itu. Jadi tidak detail. Jadi kita boleh memberikan berupa suatu range tertentu. Yang selanjutnya ini prinsip etik dalam penelitian keperawatan. Nah ini untuk penelitian keperawatan ya dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada menghormati otonomi partisipan, yang kedua mencegah meminimalkan kerugian dan atau meningkatkan martabat bagi semua partisipan, yang ketiga menghormati kepribadian partisipan, keluarga dan nilai yang berarti bagi partisipan. Yang keempat, memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terdistribusi secara seimbang. Nah, ini untuk prinsip etik dalam penelitian keperawatan dalam bidang etika.
Lalu selanjutnya akan kita bahas. Nah, tujuan dari perawatan etikal ini adalah yang pertama menjaga privasi partisipan, yang kedua memastikan integritas etik selama penelitian, yang ketiga melaporkan semua kemungkinan yang terjadi dalam penelitian, yang keempat mempertahankan metodologi dan profesionalitas untuk meningkatkan pelayanan keperawatan, dan yang kelima adalah pada penelitian yang melibatkan binatang harus mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan sedikit menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi binatang. Jadi ini untuk dalam bidang-bidang keperawatan ya. Selanjutnya kita bahas mengenai masalah etika dalam penelitian. Yang pertama ada informed consent. Nah, informed consent itu adalah merupakan suatu bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan suatu lembar persetujuan. Nah, informed consent ini diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuannya adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Begitu juga dengan dampak yang dapat ditimbulkan. Nah, yang kedua adalah plagiarisme. Nah, plagiarisme ini masalah banget, merupakan suatu isu yang banyak dalam penelitian. Nah, plagiarisme itu adalah tindakan pencurian ide, hasil pemikiran, dan tulisan orang lain yang digunakan oleh penulis seolah-olah ide, pemikiran, atau tulisan orang lain tersebut sebagai ide dari pemikiran atau tulisan kita sendiri. Nah, itu tidak boleh. Ada plagiarisme. Tujuan dari pencurian ide orang lain dengan sendirinya digunakan untuk keuntungan sendiri, sehingga secara sadar atau tidak sadar dapat merugikan orang lain. Nah, makanya kita dalam suatu laporan ilmiah, kita harus dapat mengutip kalimat-kalimat yang kita gunakan. Harus bisa mensitasinya dengan menunjukkan sumbernya. Misalnya, kita membuat laporan, misalnya mengenai filsafat. Menurut katakanlah Andi Amin bahwa tahun 2020, bahwa filsafat adalah bla bla bla. Nah, seperti itu. Jadi kita bukan menulis filsafat adalah bla bla bla, tapi bukan seperti itu. Tapi kita sebutkan sumbernya yang menurut itu adalah menurut Andi Amin, seperti itu. Nah, plagiarisme ini bisa dalam bentuk buku, dan bisa dalam bentuk karya tulis, program komputer atau software, alat peraga, lagu, musik, drama, koreografi, seni, tari, pahat, arsitektur, fotografi, sinematografi, dan lain-lainnya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jadi ini hal-hal yang tidak boleh kita plagiarisme. Masalah yang keempat adalah anonymity atau tanpa nama. Nah, ini masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden. Nah, jadi pada kuesioner itu nama responden kita kosongkan, seperti itu. Yang keempat adalah kerahasiaan. Nah, masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Nah, ini untuk hasil-hasil riset yang bersifat pribadi ya. Jadi tidak boleh kita membocorkan hasil yang kita dapatkan dari subjek kita. Lalu yang masalah yang kelima adalah memanipulasi penelitian. Nah, ini tidak boleh juga ya. Nah, termasuk di sini memasukkan, mengarang atau menciptakan data sendiri sesuai dengan keinginan peneliti. Nah, ini kita tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membuat data sendiri. Jadi kita dalam penelitian yang baik harus ada sumber data. Misalnya kita mau meneliti, katakanlah mau meneliti dampak COVID terhadap ekonomi. Nah, itu harus ada data-data ekonominya.
Data ekonomi dalam hal ini dapat berupa misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, itu harus sumber datanya itu harus jelas. Nah, kalau di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi itu data dikeluarkan oleh BPS. Jadi kita tidak boleh membuat data sendiri. Nah, dan di dalam laporan penelitian kita harus tuliskan sumber datanya. Misalnya dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sumbernya adalah Biro Pusat Statistik tahun 2020. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh melanggar etika-etika dalam penelitian yang sudah ditetapkan. Nah, demikian pembahasan hari ini. Semoga dapat dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Selamat belajar, selamat mengikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.